Berjumpa kembali dengan saya, Cain Cila, tuan rumah dari Dreampedia. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini dan telah mengajak semua orang untuk subscribe channel Revival Fire City. Karena channel ini adalah wadah untuk generasi yang Tuhan siapkan di era yang baru ini, yaitu generasi supranatural yang akan menutup kisah para rasul. Saudara, di episode kali ini saya ingin menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepada saya dalam sebuah mimpi ilahi. Mimpi ini saya dapatkan di hari terakhir program Time for Counting the Day, di mana di malam harinya saya tertidur dan Tuhan membuka dimensi alam bawah sadar saya untuk menerima mimpi profetik untuk kota-kota di Indonesia. Dalam mimpi itu, saya melihat ada langit yang terbuka dan ada tahta yang terbuat dari emas serta dipenuhi dengan batu permata yang sangat indah. Di tahta itu duduk Tuhan Yesus dengan wajahnya yang dipenuhi dengan cahaya kemuliaan, sehingga saya tidak bisa memandang wajahnya. Bukan hanya itu, secara tiba-tiba dia mengambil sebuah surat gulungan dan membuka materainya. Ketika gulungan itu terbuka, ada tulisan besar. Apa yang tertulis untuk Indonesia harus tergenapi tanpa penundaan lagi. Ketika saya membaca tulisan itu, dari tahta itu ada teriakan, "Enough is enough." Lalu banyak cahaya menghujani Indonesia. Dan di mimpi itu, cahaya itu membawa saya ke tempat yang berbeda-beda. Pertama, saya dibawa ke kota Jakarta. Saya berada di Monumen Nasional. Dan dari cahaya itu muncullah malaikat Tuhan. Dan malaikat itu membawa pitcher atau bejana berisi air yang jernih seperti kristal. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan mengutus dia untuk mencurahkan air dari surga ke atas kota Jakarta untuk membersihkan kota Jakarta dari setiap kenajisan dan penyembahan berhala. Sehingga kota Jakarta memiliki hati yang baru untuk taat kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 36. Kedua, saya dibawa ke Semarang. Saya berada di tengah Simpang 5 dan saya melihat malaikat memakai topi pembangun, membawa palu dan sebuah kertas rancangan. Dan dia berkata, "I am the builder angel." Ia diutus Tuhan untuk membangunkan para pembangun kota atau city builder atas kota Semarang, sehingga anak-anak Tuhan akan menerima hikmat seperti Nehemia, di mana kota ini akan kembali membangkitkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Ketiga, saya dibawa Tuhan ke kota Cipanas dan Cianjur, dan saya berada di sebuah istana Cipanas. Di sana malaikat Tuhan membawa jam pasir dan sangkakala. Malaikat itu berkata, "Tuhan mengutus aku untuk memanggil setiap generasi Isakar yang Tuhan urapi dengan pengurapan kenabian untuk mengerti waktu dan musim." Keempat, saya dibawa Tuhan ke Papua. Saya melihat saya seperti ada di kota Fakfak, dan di sana malaikat Tuhan berdiri membawa keranjang berisi bunga. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan mengutus dia untuk membawa pembalikan keadaan, agar padang gurun menjadi kebun bunga atas Fakfak dan Papua. Terakhir, Tuhan membawa saya ke kota Medan. Di sana saya melihat malaikat itu membawa tali tambang yang terbuat dari emas. Dan malaikat itu berkata bahwa yang dia bawa adalah the chain of destiny, di mana Tuhan mengutus dia agar menarik orang-orang di kota Medan, membawa paksaan ilahi untuk orang-orang di kota Medan agar mereka bisa menggenapi destiny ilahi mereka. Setelah itu saya terbangun dan hadirat Tuhan menyelimuti saya. Di sana Roh Kudus berkata, "Masih banyak yang akan kusampaikan kepadamu tentang tanah-tanah di Indonesia. Tetapi hari ini sampaikan apa yang kamu mimpikan agar gerejaku bersyafaat untuk menyambut gelombang lawatan yang sedang datang ke Indonesia." Haleluya!
Apakah Anda berapi-api ketika mendengar janji Tuhan atas bangsa ini? Jika ya, mari kita bersatu hati untuk bersyafaat bersama lebih lagi sampai sesuatu yang besar itu terjadi. Pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2020, Fire City akan mengadakan International Zoom Conference untuk menyambut Pentakosta yang luar biasa dengan tema The Beginning of the Last and the Greatest Revival. Mari lihat caption dari video ini untuk mendaftarkan diri Anda. Sekarang kita tiba di Dream Translation, di mana kita akan menambah kosakata penerjemahan mimpi kita. Mimpi pertama dari seorang anak yang bermimpi bahwa ia berada di halaman rumahnya dan ia melihat seekor burung yang sangat besar dan badan dan sayapnya bagaikan api yang menyala-nyala. Namun rumahnya tidak terbakar oleh badan dan sayap burung itu. Dari mimpi ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Pertama, burung berapi dengan sayap yang menyala-nyala bicara tentang suatu kegerakan Roh Kudus yang supranatural dan membawa kebangunan rohani. Kamu memiliki benih karunia supranatural dan biarlah karunia ini dipertajam karena kamu adalah salah satu yang termasuk dari generasi Yoel akhir zaman. Seperti di dalam ayat Yoel 2 ayat 28. Yang kedua, burung berbicara tentang Roh Kudus dan juga generasi pasukan Allah. Jika hari ini Tuhan ingatkan kembali mimpi ini, artinya Tuhan sedang memanggil dan membangkitkanmu dan seisi rumahmu menjadi pasukan Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapi-api melayani Tuhan bersama satu keluarga dan juga masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Dan melalui mimpi ini Tuhan juga ingatkan saya sebuah firman yang menjadi kekuatan untukmu dan keluargamu saat ini, yaitu Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhanlah perisai dan pagar tembokmu, dan di sanalah engkau aman berlindung. Amin. Mimpi kedua dari seorang yang bermimpi tentang sebuah lukisan yang berada di langit. Lukisan tersebut dikelilingi bintang-bintang dan ia melihat ada sosok melukis bunga di lukisan tersebut. Namun sosok itu tidak terlihat. Dan lukisan tersebut digambar dengan tinta emas. Arti dari mimpi ini yaitu tinta emas berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dengan dahsyat, di mana Tuhan sendiri yang telah melukiskan hidupmu. Tuhan mau kamu imankan dan aminkan semua yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan tuliskan untuk hidupmu, janji-janji Tuhan. Tuhan ingin sampaikan bahwa hidupmu tidak sama lagi, karena hidupmu dalam kendali Tuhan. Musim yang lama sudah berganti, ini adalah musim yang baru dan ada tuntunan Tuhan yang baru dalam hidupmu. Lukisan bunga juga berbicara, engkau masuk dalam musim yang baru, bertumbuh. Dan setiap yang kuncup dalam hidupmu, saatnya bermekaran dan bermunculan. Artinya ada karunia baru, talenta baru, berkat yang baru yang akan aktif di musim yang baru ini. Puji Tuhan. Sampai kita di penghujung episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share video ini, ajak semua kerabat Anda untuk subscribe channel Revival Fire City untuk menikmati pewahyuan surga yang akan membawa kita mendekat kepada destiny ilahi kita. Sampai ketemu, berjumpa kembali di episode yang lain. Percayalah bahwa impianmu menjadi kenyataan.